بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد، إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan tema bahasan pokok kita dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran, maha suci dari tempat dan arah. Tidak dikatakan baginya berada di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan baginya di satu arah atau di semua arah. Tidak dikatakan baginya ada di mana-mana atau menyebar di dunia ini. Allah tidak dikatakan bertempat di satu tempat atau di semua tempat, juga tidak dikatakan menyatu dengan ciptaan atau makhluk-makhluknya. Ada sebagian orang yang mengaku pengikut ajaran tasawuf, tetapi berkeyakinan rusak, mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Na'udzubillah. Di antara yang mengatakan demikian adalah Ar-Razi Hashim. Di beberapa videonya dia mengatakan Allah menyebar pada alam ini, atau setiap apapun yang disembah menurutnya adalah Allah. Na'udzubillah. Sehingga dia mengatakan bahwa termasuk sesembahan orang-orang di luar Islam pada hakikatnya menurutnya adalah menyembah Allah. Na'udzubillah. Itu adalah jelas sebuah kesesatan, bahkan merupakan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat dan arah. Maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Berikut ini perkataan para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, mengatakan innallaha la yahullu fi syai'in wa la yanhallu minhu syai'un wa la yahullu fihi syai'un laisa kamitslihi syai'. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahullu, tidak menyatu, fi syai'in, dalam sesuatu, atau tidak bertempat di dalam sesuatu, wala yanhallu, dan tidak terpisah, minhu, darinya Allah, syai'un, oleh suatu apapun, wala yahullu, dan tidak menyatu, fihi, pada Allah, syai'un, oleh suatu apapun, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai Allah oleh suatu apapun. Apa yang dinyatakan oleh para ulama kita ini adalah penegasan bahwa Allah bukan benda, bahwa Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Tidak dikatakan di dalam alam ini, juga tidak dikatakan di luar alam ini. Itulah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak dan dia Allah tidak diperanakan. Juga itulah yang diisyaratkan oleh Al-Quran yang secara tegas difirmankan oleh Allah, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun. Tidak dikatakan bagi Allah menempel atau terpisah. Tidak dikatakan bagi Allah menyatu, berkumpul, atau bercerai. Tidak dikatakan bagi Allah bagian-bagian atau susunan-susunan serta anggota-anggota badan. Allah Maha Suci dari itu semua.
Tidak dikatakan bagi Allah terikat oleh tempat dan arah. Tidak dikatakan baginya terikat oleh waktu dan zaman. Allah Maha Suci dari ciptaan-ciptaannya tersebut. Nah, inilah di antara kandungan makna apa yang dimaksud oleh para ulama kita. Innallaha la yahullu fi syai'in. Allah tidak menyatu di dalam sesuatu. Wala yanhallu minhu syai'un. Dan tidak terpisah dari Allah suatu apapun. Wala yahullu fihi syai'un. Dan tidak menyatu pada Allah oleh suatu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai akan Allah oleh suatu apapun. Qala al-Imam al-Junaid al-Baghdadi. Berikutnya. Telah berkata al-Imam al-Junaid al-Baghdadi. Sayyidu Ta'ifatis Sufiyyati fi asrih. Pemimpin kelompok ahli tasawuf fi asrihi di masanya. Radiyallahu anhu. Lau kuntu hakiman. Apabila aku hakim seorang hakiman seorang hakim, laqata'tu, benar-benar aku penggal atau aku potong ra'sa kulli man yaqul, akan kepala setiap orang yang berkata la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Perkataan ini, perkataan la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini adalah kata-kata sesat karena ini memutlakkan ucapan, mengumumkan atau memutlakkan, menyeluruhkan perkataan terhadap perkara mawjud. Oleh karena perkara mawjud itu ada yang mawjud qadim, mawjud yang tiada bermula, yaitu Allah dengan segala sifat-sifatnya. Ada yang mawjud hadis, yaitu para makhluk. Mawjud hadis artinya perkara yang ada yang baharu, yaitu segala sesuatu selain Allah. Alam ini adalah mawjud hadis. Perkataan la mawjuda illallah sama juga dengan mengatakan bahwa segala apapun yang ada adalah Allah. Dia mengatakan tidak ada yang mewujud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Itu artinya dalam keyakinannya bahwa segala apapun yang ada ini adalah Allah. Nauzubillah. Perkataan ini sama juga dengan menetapkan bahwa alam ini adalah Allah. Nauzubillah. Nauzubillah. Waspadai perkataan Hashim, Razi Hashim yang mengatakan bahwa Allah menyebar pada alam ini. Nauzubillah, nauzubillah. Itu keyakinan rusak. Juga ungkapan ini tidak boleh dikatakan la mawjuda illallah. Dan itu bukan makna la ilaha illallah. Oleh karena makna la ilaha illallah yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Atau la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Itu makna la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan hak illallah kecuali Allah. Artinya bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Segala apapun selain Allah tidak berhak disembah atau dituhankan. Nah, adapun perkataan la mawjuda illallah, ini adalah perkataan dari mereka yang berkeyakinan wahdatul wujud, keyakinan rusak, keyakinan kufur, mengatakan bahwa Allah menyatu keberadaannya dengan alam ini. Wahdah itu artinya kesatuan, al-wujud artinya keberadaan atau eksistensi. Jadi menurut mereka bahwa keberadaan Allah menyatu dengan keberadaan makhluknya. Nauzubillah. Itu adalah keyakinan rusak, keyakinan kufur. Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini seperti larutnya garam di dalam air. Nauzubillah. Sehingga kata mereka tidak lagi dapat dibedakan mana garam, mana air. Dan sehingga penyebutannya pun adalah air garam. Satu kesatuan. Air garam. Air dan garam menyatu. Mereka mengatakan bahwa Allah pun menyatu dengan alam ini seperti menyatunya
garam tersebut di dalam air atau gula di dalam air. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Itu adalah keyakinan rusak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini, maka Allah tidak menyatu dengan alam ini. Allah adalah Al-Khaliq. Alam ini adalah makhluk. Allah yang menciptakan, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Nah, ingat-ingat rekan-rekan sekalian, jadi tidak boleh diungkapkan dengan kata-kata ini, la mawjuda illallah. Tidak boleh diucapkan kalimat ini, karena ini kalimat rusak. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau berkata, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illallah." Beliau mengatakan, jika aku seorang hakim benar-benar aku akan memenggal kepala setiap orang yang mengatakan la mawjuda illallah. Artinya apa? Artinya orang yang berkeyakinan Allah menyatu dengan alam ini dihukumi murtad, telah keluar dia dari Islam. Dan itulah dipenggal leher sebagai hukuman bagi orang yang murtad. Dasar hukum seperti itu. Itulah apa yang dimaksud oleh Imam Al-Junaid, bahwa orang yang berkeyakinan Allah menyatu dengan alam ini, maka dia dihukumi kafir, telah keluar dari Islam. Tidak bermanfaat baginya syahadatnya atau apapun bentuk amal ibadahnya sebanyak apapun, kalau dia berkeyakinan seperti itu, karena keyakinannya rusak. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah pimpinan para ahli tasawuf di masanya. Bahkan ajaran-ajaran tarekat yang dirintis oleh para ulama dari mereka yang hidup sesudah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Sesungguhnya mata rantai ajaran-ajaran tarekat tersebut ke atasnya adalah melewati diri beliau, melewati Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini. Karena itulah beliau populer dengan sebutan Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah. Orang ulama yang merintis banyak tarekat itu adalah mereka yang hidup setelah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dimana mereka mengambil ajaran tasawuf ini turun-temurun, yang dari atasnya lewat atau melalui Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini, dan terus ke atasnya sampai kepada para sahabat Rasulullah, utamanya dari Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, qala al-Imam Ahmadur Rifa'i, telah berkata oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, lafzatani sulmatani bid-din, al-qawlu bil wahdati wasyatahul mujawizu haddat tahaddus bin ni'mah. Lafzatani, dua lafaz atau dua kalimat, sulmatani yang menghancurkan, menutupi atau merusak terhadap agama, terhadap agama ini, ajaran agama ini, dan menjadikan orang yang meyakini atau mengungkapkan dua kalimat tersebut telah keluar dia dari Islam, yaitu al-qawlu bil wahdati, berkata-kata dengan wahdah, kesatuan wujud antara Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah. Wasyathul mujawizu, dan kata-kata syatah. Al-mujawizu, yang melampaui haddat tahaddus bin ni'mati, akan batasan berbicara dengan nikmat Allah. Asy-syatah adalah kata-kata rusak, kata-kata buruk untuk mengungkapkan keadaan diri seseorang atau apa yang dia pahami atau dia yakini dalam hatinya. Seperti perkataan rusak, perkataan kufur yang mengatakan ma fi jubbati illallah. Tidak ada suatu apapun di dalam jubahku ini kecuali Allah. Artinya dia menamakan dirinya sebagai Allah. Dia menganggap dirinya adalah sebagai Allah. Na'udzubillah. Atau bahkan
Dengan tegas seseorang yang berkata, "Ana Allah, aku adalah Allah." Ini adalah kata-kata kufur. Inilah yang disebut dengan asy-syatah. Hindari perkataan demikian ini. Kata-kata syatah semacam itu menjatuhkan seseorang dalam kekufuran, mengeluarkannya dari Islam. Seorang yang berkata demikian bukan lagi dia tahaddus bi ni'matillah, tetapi itu adalah kata-kata yang menjatuhkannya dalam kekufuran. At-tahaddus bi ni'matillah dasarnya dianjurkan. Firman Allah dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi at-tahaddus bi ni'matillah jangan sampai melampaui batasan-batasannya. Kata-kata syatah yang berisi kekufuran seperti mengungkapkan semacam itu tadi, ana Allah, aku adalah Allah. Itu adalah kata-kata syatah yang bukan lagi sebagai tahaddus bi ni'matillah. Tapi itu adalah kata-kata kufur, menjatuhkan seorang dalam kekufuran, mengeluarkannya dari Islam. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i dalam ungkapannya ini menegaskan ada dua kalimat yang merusak agama, menjatuhkan dalam kekufuran. Adalah yang pertama, yaitu berkeyakinan wahdatul wujud, menyatunya keadaan antara Allah, adanya Allah dengan ciptaannya, wahdah, kesatuan, al-wujud, keberadaan. Jadi dia berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Ini adalah keyakinan rusak. Pemahaman semacam ini dalam sejarah Indonesia terjadi di zaman Wali Songo, dicatatkan demikian dalam sejarah, di mana hal itu diyakini oleh Syekh Siti Jenar, yang karena keyakinan rusak itu, wahdatul wujud atau kata-kata syatah, mengungkapkan bahwa dirinya Allah, itulah yang membawanya kepada hukuman bunuh dengan kesepakatan Wali Songo saat itu. Nah, jadi sini rekan-rekan, catat sangat penting pada bagian ini, oleh karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar saat itu popularitasnya sedang betul-betul naik, sehingga mengalahkan popularitas daripada Wali Songo selain dirinya, wali-wali selain dirinya. Atau ada sebagian orang mengatakan oleh karena Syekh Siti Jenar banyak pengikutnya, lalu penguasa saat itu menetapkan hukum bunuh baginya, sehingga dikatakan bahwa dalam peristiwa pembunuhan terhadap Syekh Siti Jenar ini mengandung unsur politis. Nah, ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang ngawur, tidak benar. Cukup sebagai bukti bahwa Syekh Siti Jenar dihukum bunuh oleh kesepakatan Wali Songo saat itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tersesat. Mana yang lebih tahu terhadap keadaan Syekh Siti Jenar, kita atau Wali Songo? Kita jangan berburuk sangka dengan menuduh Wali Songo bahwa popularitas mereka terkalahkan sehingga mereka cemburu. Yang karena itu kemudian mereka menetapkan hukum bunuh terhadap Syekh Siti Jenar. Na'udzubillah. Itu adalah tuduhan keji. Bagaimana kita menganggap mereka sebagai wali Allah, tapi kita menetapkan tuduhan keji semacam itu terhadap mereka. Itu namanya kita tidak memiliki faham proporsional dan tidak logis. Bagaimana kita menetapkan kewalian bagi mereka, lalu kemudian kita mengatakan bahwa mereka menetapkan hukum bunuh hanya karena popularitas mereka dikalahkan oleh Siti Jenar. Nauzubillah. Termasuk dengan mengatakan bahwa hukuman bunuh yang ditetapkan bagi Syekh Siti Jenar itu memiliki latar belakang politis. Sehingga Wali Songo yang kata pendapat ini, yang mengatakan bahwa saat itu dekat dengan kekuasaan, lalu menetapkan hukum bunuh baginya,
karena ada unsur politis di mana Siti Jenar hendak memberontak kepada penguasa saat itu. Ini juga adalah tuduhan keji. Bagaimana seorang atau para wali Allah, bahkan bukan hanya satu, tapi para wali Allah dikatakan mereka sebagai wali, lalu kita menuduh mereka hanya karena unsur politis lalu menetapkan hukum bunuh bagi seorang. Nauzubillah, nauzubillah. Alasan-alasan yang dibuat-buat hanya untuk menetapkan keyakinan sesat Siti Jenar. Nauzubillah. Nah, jadi fakta bahwa Wali Songo menetapkan hukum bunuh bagi Siti Jenar itu sebagai bukti bahwa dia itu adalah orang yang tersesat. Dalam ajarannya yang dikenal dengan istilah manunggaling kaula Gusti, mengatakan bahwa Allah menyatu dengan dirinya. Nauzubillah, nauzubillah. Nah, ini adalah keyakinan sesat, jelas-jelas menyalahi akidah Islam. Aqidah wahdatul wujud atau aqidah hulul adalah keyakinan rusak, bukan akidah para ahli tasawuf sejati. Para ahli tasawuf sejati adalah orang-orang terkemuka, orang-orang terdepan dalam berbagai bidang ilmu agama. Para ahli tafsir, para ahli hadis. Syekh Abdul Qadir Jilani seorang ahli fiqih terkemuka, ahli hadis terkemuka. Beliau yang merintis At-Thariqah Al-Qadiriyah. Lalu Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i. Beliau adalah seorang ahli hadis terkemuka, muhaddis, mufassir, ahli tafsir, faqih, ahli fikih terdepan. Beliau yang merintis At-Tariqah Ar-Rifa'iyah. Para wali Allah, para ahli tasawuf terkemuka, para ahli tasawuf sejati, mereka memerangi dua akidah rusak ini, akidah wahdatul wujud dan akidah hulul. Dan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu bukti bahwa beliau memerangi akidah wahdatul wujud, juga akidah hulul atau ittihad. Ini diungkapkan oleh beliau dalam salah satu karyanya berjudul Al-Burhanul Muayyad. Rekan-rekan bisa download kitab ini, banyak di internet. Nah, jadi para ahli tasawuf terkemuka di mana mereka mewarisi akidah tauhid turun-temurun dari para ulama ahli tasawuf terkemuka sebelumnya. Yang itu adalah turun dari para ulama terkemuka sebelumnya hingga bersambung kepada tabi'in, kibarut tabi'in, kaum tabi'in terkemuka. Dan mereka meraihnya atau mengambilnya dari para sahabat Rasulullah. Dan tentu mereka, para sahabat Rasulullah, berasal dari Rasulullah di atas keyakinan tauhid bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tentu mustahil aqlan wa syar'an, secara akal dan secara syara, jika dikatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini atau dikatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jika dikatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia, maka tentu Allah memiliki bentuk dan ukuran. Maka berarti Allah boleh terjadi baginya apa yang boleh terjadi pada umumnya manusia daripada sakit dan lain sebagainya. Nauzubillah. Juga berarti dalam keyakinan mereka bahwa Allah berbilang pada tubuh si fulan, tubuh si fulan, tubuh si fulan, tubuh si fulan. Nauzubillah. Itu jelas adalah keyakinan rusak, keyakinan yang diperangi oleh para ulama kita, yang bahkan tidak sedikit dari para ulama kita mengatakan orang yang berakidah hulul atau wahdatul wujud itu lebih buruk keyakinannya daripada orang-orang Nasrani dan Majusi sekalipun. Mereka yang di luar Islam, seperti orang Nasrani menetapkan adanya 3 Tuhan atau beberapa Tuhan menurut beberapa ajaran agama lainnya.
Sementara orang yang berkeyakinan hulul atau wahdatul wujud mengatakan bahwa Allah berbilang dengan sangat-sangat banyak, menyatu dengan tubuh manusia, atau bahkan Allah menyatu dengan alam ini, sehingga apapun yang nampak pada alam ini menurut mereka adalah Allah. Mereka mengatakan, saya Allah, engkau Allah, tembok ini Allah, binatang Allah, pohon-pohonan Allah, dan apapun yang nampak yang ada pada alam ini adalah Allah. Na'udzubillah. Jelas itu adalah keyakinan rusak, bukan akidah Islam. Tetapi itu akidah kufriyah. Akidah zindiq. Akidah atau keyakinan seorang yang zindiq, kafir, mulhid. Bukan orang muslim. Keyakinan yang wajib kita pegang teguh adalah seperti apa yang diungkapkan dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan kita lanjut di nomor 16. Nomor 16 ini cukup luas pembahasannya. Mudah-mudahan untuk sore hari ini walaupun cukup ringkas dapat memberikan manfaat bagi kita yang hadir di majelis ini. Nuhallil salasan wa nusalli ala nabi salasan. Baca tahlil dan salawat 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله أعلم بالصواب. Allah alam bisawab. Ini hadir semua ya. Mudah-mudahan minggu depan insyaallah kita belum pengajian dapat menyebarkan linknya supaya rekan-rekan yang lain bisa ikut hadir. Assalamualaikum warahmatullahi